Berdoa, berbicaralah kepada kami, ya Kristus. Berbicaralah dan biarlah Roh Kudus mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Teduhkan hati kami di tengah-tengah segala kegelisahan kami. Dan tolonglah kami untuk boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami, seluruh atensi kami kepada firman-Mu dan perenungan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami ingin mengikut Kristus. Berbicaralah kepada kami karena hati kami seringkali tersesat. Berbicaralah kepada kami dan tuntunlah kami di dalam jalan Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan lembutkanlah hati kami. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengubah hati kami yang keras, yang kerap kali menolak berita kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hati dan hidup kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami ingin mendengar suara-Mu. Inilah doa kami, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya, selamat mempersiapkan diri di dalam menyambut Paskah. Dan di dalam momen Prapaskah ini kita diajak untuk membuat perenungan-perenungan. Merenung atas hidup kita dan melihat kehidupan kita. Melihat kehidupan batin kita. Karenanya kalau kita melihat dekorasi, warna-warna yang digunakan, memasuki Minggu Prapaskah kita menggunakan warna ungu, ya. Di dalam kalender liturgi gerejawi, warna ungu digunakan sebagai satu tanda. Satu tanda ini adalah waktunya bagi kita untuk merenung. Karena itu sudah bisa lihat dekorasi banner di situ dengan nuansa warna ungu dan berbicara tentang ambisi. Hari ini kita akan berbicara tentang ambisi atau visi. Dan terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Matius yang ke-20, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika berbicara tentang tema visi atau ambisi, seringkali kita berpikir bahwa ini cuma masalah urusan gereja, urusan pelayanan. Apakah gereja dan pelayanan kita dipimpin oleh visi atau dipimpin oleh ambisi dari orang-orang tertentu? Namun pembicaraan tentang visi atau ambisi bukan hanya merupakan pembicaraan yang ada di dalam lingkup gereja dan pelayanan. Kita tahu bahwa bangsa-bangsa termasuk Indonesia begitu ya, itu dibangun dengan visi yang besar, tetapi pada saat yang bersamaan dihancurkan oleh ambisi-ambisi. Pemimpin-pemimpin, founding father, pendiri dari bangsa Indonesia memiliki visi yang besar, dan dengan visi yang besar itu kita bisa tetap ada sampai sekarang setelah puluhan tahun. Bahkan kita yang adalah minoritas, orang-orang Kristen dapat beribadah seperti pada hari Minggu ini dengan tenang karena ada satu visi tentang Pancasila. Visi tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tetapi kita juga melihat bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita juga karena ambisi-ambisinya maka sedang menghasilkan berbagai kerusakan dan kehancuran dari bangsa Indonesia. Ya, ini juga bisa kita lihat di dalam sejarah Amerika. Amerika itu menjadi negara yang besar karena ada visi dari founding father yang kuat, yang menyusun satu struktur Amerika itu berkembang menjadi negara superpower. Tetapi pemimpin-pemimpinnya juga sedang menghancurkan Amerika dan politiknya dengan ambisi mereka. Dan kita bisa melihat di dalam sejarah dunia ya lebih besar lagi bahwa visi yang besar itu membentuk dunia kita ke arah yang lebih baik. Tetapi ambisi yang dikuasai dosa itu menghancurkan dunia kita ini. Saudara, jikalau kita melihat sejarah peperangan, maka kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini pergerakannya diwarnai oleh warna-warni ambisi manusia. Dan warna-warni ambisi manusia yang terdistorsi oleh dosa itu sedang menghancurkan dunia ini. Melalui misalnya peperangan demi peperangan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan mungkin perang dunia yang ketiga. Tidak terlepas dari faktor kehancuran dunia karena ambisi para pemimpin dunia ini. Dan semalam kita mendengar berita yang mungkin sebagian dari kita mengharapkan berita itu terjadi, tetapi sebagian besar mungkin berkata, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu begitu ya, jikalau mungkin biarlah berita ini tidak terjadi. Tetapi semalam itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perang antara Iran dan Amerika sudah mulai bergulir dan tidak bisa dihentikan lagi, dan Israel terlibat di dalamnya. Dan banyak orang takut karena perang ini akan memicu perang dunia ketiga yang tidak kita harapkan. Ekonomi sudah hancur-hancuran, sekarang masuk ke perang dunia ketiga lagi akan hancur-hancuran, dan seberapa besar Indonesia akan terlibat di dalam kancah pergolakan politik yang ada ini. Dan seperti perang-perang sebelumnya tidak terlepas dari faktor ambisi manusia, dan kemungkinan perang yang sedang terjadi dan akan terus berkecamuk juga diwarnai oleh ambisi manusia. Saudara, berbicara tentang visi atau ambisi bukan hanya berbicara tentang pelayanan di gereja, tetapi juga berbicara tentang panggilan hidup kita. Ini berurusan
dengan satu permasalahan. Bagaimana kita melihat? Mengapa? Karena apa yang kita lihat merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan merupakan sesuatu yang dikuasai oleh apa yang ada di dalam hati kita. Ketika hati kita itu dikuasai oleh ambisi yang dirusakkan oleh dosa, maka pikiran kita akan merupakan satu pikiran yang dikuasai oleh ambisi yang dikuasai dosa, dan cara kita melihat, cara kita mengambil keputusan juga akan dikuasai olehnya. Saudara, berbicara tentang tema ini adalah berbicara tentang identitas kita. Apakah kita itu ditentukan oleh prestasi-prestasi kita? Saudara, kita sering berpikir bahwa kita itu menjadi lebih unggul dari orang lain, kita berharga, kita berarti, kita dihargai karena kita memiliki prestasi. Jikalau kita memiliki prestasi, kita menjadi orang yang merasa diri itu konten, merasa diri itu full, merasa diri itu berharga. Sedangkan jikalau kita tidak memiliki prestasi, maka kita merasa hidupku ini tidak berharga. Dan juga seringkali hidup kita itu ditentukan tentang pencapaian-pencapaian. Pencapaian bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian, tergantung kriteria yang kita bangun itu apa. Ada orang yang melihat bahwa pencapaian-pencapaian akademik, maka nilai yang tinggi itu merupakan satu hal yang dikejar. Dan setelah dia menerima nilai yang tinggi, dia akan merasa bahwa hidupnya itu berarti, hidupnya itu bermakna, hidupnya itu diterima, hidupnya itu konten, hidupnya itu full. Tetapi ada yang lain begitu ya, pencapaiannya itu bukan prestasi akademik, tapi pencapaian seberapa banyak minum alkohol begitu kan ya. Jadi semakin gila minum alkoholnya, semakin dia merasa diri itu hebat karena dia mengalahkan orang-orang yang lain. Tergantung kriteria-kriteria apa, tapi kita memiliki pencapaian-pencapaian sehingga kita berkata, jikalau aku bisa mencapai itu, aku orang hebat. Tetapi jikalau aku tidak bisa mencapai itu, aku adalah orang yang gagal. Dan kita sering berpikir bahwa kita harus berhasil sehingga kita itu berarti. Kalau kita tidak berhasil, ya kita tidak berarti. Dan semuanya itu akan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai mata kita untuk melihat. Dan itu akan menuntun bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Saudara, tentunya ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan di gereja. Saya ingin menceritakan satu kisah yang saya susun dari potongan-potongan kisah. Jadi ada beberapa potongan kisah yang saya gabungkan dari satu potongan-potongan kisah dari apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya kenal. Saudara, bayangkan ada sekelompok orang-orang muda. Orang-orang muda yang mencintai Tuhan. Orang-orang muda yang lahir dari pembinaan-pembinaan di gereja dan di persekutuan mahasiswa Kristen. Sekelompok mahasiswa yang idealis. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Tetapi mereka memiliki satu keinginan. Keinginan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia pekerjaan. Sehingga mereka bergabung dalam satu company, ingin mendirikan company yang berjiwa dan bernafaskan Kristen. Karena itu mereka mengumpulkan teman-temannya yang memiliki dedikasi yang baik, memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja sama di dalam perusahaan itu. Meng-hire, menerima orang-orang yang mereka kenal sebagai orang-orang Kristen yang baik untuk terlibat di dalam perusahaan itu. Dan setiap hari Jumat itu mereka melakukan persekutuan di dalam perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu memang dikenal sebagai satu perusahaan yang punya nuansa Kristen dan ingin memuliakan Tuhan. Di dalam awal perusahaan itu dibangun, ada satu doa yang mereka doakan bersama. Tuhan, pakai usaha ini untuk menjadi berkat. Pakai usaha ini untuk menolong orang lain. Pakai usaha ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan dengan berjalannya waktu, pada awalnya memang perusahaan itu begitu. Perusahaan itu memperlakukan karyawannya dengan baik,
berusaha jujur di dalam pekerjaannya, mau menolong orang yang membutuhkan, percaya bahwa pekerjaannya adalah panggilan dari Tuhan. Itu adalah satu visi yang baik. Tetapi perlahan-lahan usahanya mulai berkembang. Omset mulai naik. Nama perusahaan itu mulai dikenal. Orang menghormati perusahaan itu. Dan tanpa sadar sesuatu mulai berubah. Saudara, berangsur-angsur perusahaan itu menerima mega proyek. Termasuk mega proyek dari pemerintah di berbagai bidang. Dan kemudian perusahaan itu lambat laun mulai terlibat dengan suap menyuap, kecurangan, dan menghasilkan kerugian bagi negara. Beberapa tokoh-tokohnya mulai ditangkap, mulai masuk penjara, dan perusahaan itu masih terlihat sebagai perusahaan Kristen, masih sering berbicara tentang hal-hal yang Kristen, masih melakukan persekutuan, masih menggunakan fasilitas-fasilitasnya untuk mendukung pelayanan, menggunakan gedungnya, menggunakan mobilnya, menggunakan bahkan printer di dalam perusahaan itu, semuanya boleh digunakan untuk mendukung pelayanan. Tetapi kisah ini bukan hanya berhenti sampai di situ. Salah satu founder, owner dari perusahaan ini juga terlibat perselisihan dengan mertuanya. Dia sebelumnya adalah seorang pemimpin dalam satu persekutuan di luar negeri, begitu persekutuan mahasiswa Kristen di luar negeri. Dan kemudian di dalam perselisihan dengan mertuanya karena urusan bisnis, urusan keluarga, urusan ambisi, maka salah satu owner ini memberikan satu order. Satu order untuk apa? Untuk menembak mati mertuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ia lari sebagai seorang pelarian. Kita bisa melihat ini merupakan sesuatu yang dimulai dengan satu visi yang baik, tetapi kemudian berangsur, berubah menjadi sesuatu yang dirusakkan oleh ambisi, yang didistorsi, dirusakkan oleh dosa. Saudara, ambisi tentunya tidak selalu salah atau buruk. Ambisi merupakan bagian hidup dari manusia yang memang secara natural menjadi bagian hidup untuk manusia itu maju, manusia itu berkembang, manusia itu kreatif, manusia itu melakukan inovatif ya, sehingga manusia itu memiliki satu keinginan untuk bergerak dan berkembang maju. Namun ambisi yang terdistorsi oleh dosa dapat merusakkan hidup kita. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang gereja. Bahaya ambisi bukan hanya ada di luar. Bahaya ambisi juga bisa masuk ke dalam gereja. Dan ketika masuk ke dalam gereja, yang lebih berbahaya adalah ambisi itu bisa menyamar sebagai satu visi rohani. Sebagai contohnya begini ya, ketika kita memiliki satu visi yang mulia, marilah kita menjangkau lebih banyak jiwa. Ketika itu tentunya itu merupakan satu visi yang baik, setuju kan ya? Ada di sini yang tidak setuju bahwa visi menjangkau banyak jiwa adalah sesuatu yang buruk. Itu visi yang baik. Dan itu memang visi yang kita bisa lihat tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi di balik visi itu bisa terselip ambisi, bahwa kita ingin melakukannya karena kita ingin mendapatkan jumlah jemaat yang lebih banyak. Dengan jumlah jemaat yang lebih banyak, ada begitu banyak keuntungan. Salah satunya adalah secara finansial kita juga menjadi lebih kuat. Dan juga di samping itu kita juga bisa terselip ambisi untuk ingin dikenal sebagai gereja yang berhasil, gereja yang hebat, gereja yang cepat bertumbuh, bahkan gereja yang lebih maju daripada gereja-gereja yang lain. Contoh yang lain, saudara.
Kita bisa memiliki satu visi kita sebagai gereja, kita mau membangun gereja untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa saudara. Ini adalah visi yang mulia, membangun gereja untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada awal pendirian gereja itu terlihat bahwa orang-orang berdedikasi, orang-orang berdoa, orang-orang menangis, orang-orang bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi perlahan fokus itu bisa bergeser. Apa yang dilakukan oleh gereja itu bukan lagi membentuk jemaat yang dewasa, tetapi untuk membangun sesuatu yang terlihat besar dan hebat. Jadi program-program itu semakin banyak. Dan untuk membuat program, kita perlu membuat program-program yang menarik. Karena kalau program tidak menarik, maka orang tidak datang. Maka diupayakan sedemikian rupa dengan berbagai kreativitas untuk menghasilkan program-program yang menarik dan banyak. Dan akhirnya acara itu makin ramai, makin banyak orang datang. Dan masing-masing itu semakin sibuk mempersiapkan program demi program, program demi program. Dan bagaimana mempertahankan supaya program itu tidak turun, tapi naik terus, sehingga energi itu habis untuk memikirkan program-program itu. Namun tiba-tiba yang terjadi, kedalaman iman yang dahulu merupakan prioritas, sekarang program-program gereja kelihatan ramai, gereja kelihatan aktif, gereja kelihatan berkembang, namun belum tentu iman makin dalam. Belum tentu jemaat yang ramai datang itu bertumbuh secara iman. Hanya jemaat yang berdatang untuk rame-rame datang, menikmati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja sebagai bagian dari social life, ya, arisan yang dilakukan oleh gereja dan sebagainya. Dan gereja itu mulai membangun gedung yang megah. Namun karena energi, dana dikonsentrasikan untuk membangun gedung yang megah, maka pelayanan kepada orang miskin diminimalisir, dikecilkan. Terkait dengan hal ini, saya ingin kita mengajak melihat di dalam Alkitab terlebih dahulu, ya, di dalam sejarah gereja dan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, pada masa gereja mula-mula, ketika Alkitab itu ditulis, pelayanan kepada orang miskin merupakan satu bagian yang sangat esensial di dalam pelayanan gereja. Karenanya kalau berbicara tentang kepemimpinan gereja, kita mengenal ada 3 kategori pemimpin di dalam gereja. Yang pertama itu adalah hamba-hamba Tuhan, direpresentasikan oleh para rasul yang konsentrasi tugasnya adalah mengajar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah para penatua atau majelis, ya, yang tugasnya adalah mengelola gereja itu, mengelola leadership di dalam gereja itu, mengelola manajemen, mengelola ini dan mengelola itu. Dan ada bagian ketiga yang tidak boleh dilupakan, diaken, yang dikhususkan untuk melayani jemaat, memperhatikan mereka yang miskin, yang kurang dan membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu contoh bahwa perhatian kepada orang miskin merupakan fokus dari Alkitab, fokus dari Perjanjian Baru. Tetapi banyak tren gereja-gereja yang kemudian ingin mengembangkan diri, itu membuat itu cuma sekedar ada sebagai syarat, tetapi bukan fokus utama pelayanan, bahkan fokus utamanya adalah membangun gedung-gedung yang besar, meningkatkan fasilitas gereja. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita teliti membaca Perjanjian Baru, maka tidak ada satu ayat pun di dalam Perjanjian Baru yang meminta kita untuk memperhatikan secara khusus pembangunan gedung gereja. Karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah persekutuan orang kudus, persekutuan orang percaya. Itu adalah esensi dari gereja itu sendiri. Nah, sebagai klarifikasi bukan berarti kita tidak boleh atau tidak perlu, tidak butuh untuk membangun gedung. Jikalau memang gedung itu dibutuhkan, kita perlu membangunnya. Tetapi kita perlu mengingat prioritasnya. Itu sama sekali bukan prioritas dari Alkitab,
bukan prioritas dari perjanjian baru, bukan prioritas dari visi Yesus Kristus. Saudara, bukan cuma gereja yang bertendensi menjadi mega church yang bisa tercemar oleh ambisi. Yang bisa tercemar oleh ambisi adalah gereja-gereja yang mempertahankan, sekalipun kita itu kecil, sekalipun kita itu tidak populer, tapi kita itu setia mengerjakan pekerjaan Kristus. Gereja seperti ini bisa memiliki visi. Kita mau setia kepada firman Tuhan, kuat secara pengajaran. Tetapi bagi gereja yang seperti ini juga bisa terselip ambisi. Ambisi untuk merasa diri paling benar, merasa diri paling alkitabiah, lebih rohani daripada gereja-gereja yang cuma menekankan entertainment, merasa lebih tahu, dan diskusi-diskusi, pengajaran-pengajaran, seminar-seminar yang dibuat adalah untuk menjadi satu ajang pembuktian diri bahwa gerejaku lebih hebat daripada gereja yang rame-rame dan kelihatan sukses itu. Bapak Ibu sekalian, menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, dan pertanyaan seperti ini, mari kita kembali kepada Matius 20 ayat 20 hingga 28. Di sini kita bisa melihat bahwa visinya itu memulihkan kita dari kerusakan ambisi. Di dalam bagian ini, di bagian yang pertama ayat 20 hingga 21, di situ Alkitab itu mengajarkan tentang ambisi bisa terlihat sangat religius. Dan bagian yang kedua, ayat yang ke-22 hingga 23, Kristus itu mengarahkan kita kepada visinya. Dan visi Kristus berangkat dari suatu tekad untuk meminum cawan. Dan pada bagian yang ketiga, kita bisa lihat dari ayat 24 hingga 28. Visi Kristus yang memulihkan itu dinyatakan kepada kita melalui salibnya. Saudara, ambisi bisa begitu terlihat religius. Kita hari ini membaca Matius 20. Dan di kisah sebelumnya, gitu ya, di urutan sebelumnya, di Matius 19 kita melihat ada seorang murid Yesus yang terkenal bernama Petrus. Dan Petrus itu bertanya kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ya, di balik pertanyaan ini, Petrus melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Pembebas Israel. Pengenalan Petrus tidak salah. Itu adalah visi yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh Perjanjian Lama, dan digenapi dalam Yesus Kristus. Tetapi kita melihat bahwa di balik visi yang Petrus kenali, ada distorsi ambisi yang dikuasai dosa yang kemudian mengubah kesimpulan-kesimpulannya. Saudara, bangsa Israel memiliki pengharapan mesianik, pengharapan tentang datangnya Sang Ratu Adil yang lebih besar daripada bangsa-bangsa yang pernah menaklukkan dan mengalahkannya. Lebih besar dari Yunani yang memiliki Alexander Agung. Lebih besar dari Romawi yang memiliki Julius Kaisar, Kaisar Agustus. Dan mereka mengharapkan kini saatnya muncul Sang Mesias, Yesus Kristus, yang akan kembali menegakkan kejayaan dari Israel itu. Dan melihat kesempatan ini, Petrus berkata, "Aku sudah memberikan seluruhnya. Sekarang apa bagian yang Tuhan berikan kepadaku? Jabatan apa yang Tuhan berikan kepadaku?" Nah, di ayat yang ke-20 ternyata ada yang tidak mau kalah dengan Petrus. Siapa itu? Mama-mama. Dan memang ada the power of mak-mak gitu kan ya. Dan di sini sekali lagi kita melihat ada the power of mak-mak. Siapa itu? Seorang mama-mama bernama, di bagian ini disebut sebagai Ibu Yakobus dan Yohanes ya. Tetapi kalau kita menjejerkan ya,
Yohanes 19 ayat 25, Matius 27 ayat 56, Markus 15 ayat 40, dan Markus 16 ayat yang ke-1, kita bisa mengidentifikasi ini ada wanita ini bernama Salome, yang juga disebut sebagai saudari Maria, ibu Yesus, yang juga disebut sebagai ibu anak-anak Zebedius. Jadi kalau kita lihat ini, siapa itu Salome? Salome adalah hubungannya dengan Yesus apa? Tantenya Yesus, AI-nya Yesus, antinya Yesus. Dan Yakobus dan Yohanes itu tidak jauh-jauh, siapa itu? Sepupunya Yesus. Dan kita bisa lihat bahwa karena itu sang anti, sang tante, sang AI ini berbicara kepada Yesus. Karena keponaannya ini terlihat sebagai tokoh figur besar Israel yang akan muncul. Dan meminta supaya Yakobus dan Yohanes, anak-anaknya itu mendapat posisi yang tinggi, mendapat posisi terhormat di dalam kerajaan yang akan Yesus dirikan. Saudara, kita mungkin berpikir, Salome ini bukan pengikut Yesus yang setia. Kok bisa pengikut Yesus yang setia seperti ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salome adalah pengikut Yesus yang setia. Bahkan jikalau kita membaca Injil sampai tuntas, Salome adalah salah satu wanita yang bahkan menyaksikan berdiri di bawah kaki salib Kristus pada waktu Kristus itu disalibkan. Salome meminta permintaan yang nampak rohani dan normal secara kultural, namun tercemar oleh ambisi. Meresponi hal ini, para murid yang lain itu marah mendengar permintaan ini. Kenapa mereka marah? Mereka bukan marah karena Yakobus, Yohanes, mamanya ikut-ikut begitu ya. Itu memiliki ambisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan itu, saudara. Tetapi karena para murid juga menginginkan posisi itu, saudara sekalian ya. Dan para murid itu juga selalu terus bersaing siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Karena itu mereka marah ketika mamanya Yakobus dan Yohanes meminta agar Yakobus dan Yohanes itu menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saudara, jikalau para murid Yesus tidak imun terhadap pencemaran ambisi yang seperti ini, maka kita juga perlu berhati-hati, kita perlu mawas diri, kita perlu berkaca bahwa kita juga tidak imun, kita tidak kebal terhadap distorsi dosa yang merusakkan ambisi kita. Kita tidak kebal terhadap dosa persaingan antar gereja. Kita bisa melihat di kota-kota besar, di kota-kota kecil, gereja yang satu sinode pun bisa saling bersaing. Ada satu gereja yang sudah mendirikan satu gereja di wilayah tertentu. Dan kemudian gereja satu sinodenya juga mendirikan gereja di tempat yang berdekatan. Bisa karena ada kebutuhan. Tapi seringkali bukan karena kebutuhan. Karena gereja sainganku memasang bendera di sana. Dan gerejaku juga harus memasang gereja di sana. Saudara, ambisi dapat menyamar sebagai pengabdian di dalam pelayanan kita. Kita bisa ingin jadi pusat perhatian atau pusat pemujaan, bahwa orang-orang itu menghargai kita, kita dilihat sebagai yang paling berjasa, penting dan hebat, dan kita merasa kurang nyaman jikalau kita itu kurang dihargai dibanding yang lain. Saudara, sebagai satu contoh ya, ini hanya contoh, bukan kasus yang terjadi di Elsat. Jadi saudara nggak usah tanya, siapa Pak Yu, siapa Pak Yu, gitu ya. Bayangkan jikalau ada seorang lause sekolah minggu ya, lause sekolah minggu. Lause sekolah minggu yang sudah setia sekali melayani. Dan melayaninya bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Ya, puluhan tahun sampai anak-anaknya itu sekarang menjadi anak-anak remaja, menjadi anak-anak pemuda, dan dia sudah melayani.
Dan ketika melayani dia berdedikasi luar biasa di dalam pelayanan sekolah minggu itu. Ya, dia mempersiapkan pengajaran sekolah minggu itu dengan sangat baik, mempersiapkan aktivitas dengan sangat baik, dan dia ramah kepada anak-anak, dia selalu bersedia untuk mengulurkan tangan, membantu ketika anak-anak itu menangis, ya. Tetapi suatu saat dia menyadari bahwa generasinya itu gapnya makin panjang, makin banyak dengan anak-anak zaman sekarang. Dan kemudian datang guru baru yang komitmennya itu kurang, begitu ya. Kemudian persiapan juga asal-asalan, datangnya itu seperti kapal selam, begitu. Tetapi dia pintar ngomong, dia ceria, dan anak-anak itu senang. Dan ketika seorang guru yang sudah berdedikasi itu ada di dalam kelas, anak-anak itu mendiamkannya, dan masuklah guru yang baru itu, dan anak-anak itu mengerubungi sang Lause yang masih lebih muda itu, dan memeluk-meluk, bercerita, dan bergembira. Saudara dapat membayangkan kira-kira yang dirasakan Lause senior itu seperti apa? Melihat yang kurang dedicated lebih dihargai, lebih diterima. Kita bisa melihat bahwa kita terkadang dikuasai oleh ambisi kita dan kita ingin menjadi satu pusat. Apakah kita ingin ketika kita melayani, kita dilihat bahwa kita adalah yang paling berjasa, paling penting dan paling hebat? Kita itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam pelayanan kita. Semuanya ini terjadi karena perjuangan kita. Karena kita mendedikasikan hidup kita. Dan pelayanan ini, orang-orang yang kita pelayani itu bergantung kepada kita. Kalau tidak ada aku, hancur ini gereja. Kalau tidak ada aku, merosot ini gereja. Dan bukan hanya itu, kita mungkin ingin pegang kendali atas orang-orang lain di dalam segala hal. Saudara, untuk hal ini saya ingin sedikit berbicara tentang pemuritan. Pemuritan merupakan sesuatu yang sangat baik dan sangat dianjurkan sesuai dengan ajaran Alkitab karena Yesus Kristus itu sendiri memuridkan. Tetapi ada sisi gelap dari pemuritan yang kita berhati-hati jikalau kita tidak membiarkan hati kita itu dimurnikan dari ambisi yang mendistorsi kita. Pemuritan merupakan satu hubungan yang intensif, hubungan yang personal. Itu bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi itu transfer sharing hati, sharing life, ya. Dan kita itu saling membentuk satu dengan yang lain melalui komunitas yang kita lakukan. Dan saudara, kita perlu mengingat bahwa pemuritan bukan hanya dilakukan oleh gereja-gereja yang benar. Tetapi gereja-gereja yang sesat, ajaran-ajaran sesat, sekte-sekte juga menggunakan pemuritan. Bahkan teroris-teroris itu menggunakan pemuritan untuk membentuk orang-orang yang secara radikal berani mengorbankan dirinya, berani jihad untuk membela ideologinya. Itu dengan pemuritan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di dalam pemuritan itu kita bisa, jikalau tidak berhati-hati, mengendalikan orang lain. Mengendalikan orang lain, mempengaruhi orang lain. Dan kita bisa mengetahui permasalahan orang lain, problemnya apa, kelemahannya apa, dan kita bisa memanipulir orang itu sesuai dengan kemauan kita. Dan pemimpin-pemimpin yang gila itu seringkali menyukai metode ini untuk menggerakkan massa sesuai dengan kemauannya. Dan kita perlu membawa seperti pemuritan kembali kepada visi yang baik, kembali kepada fokus, kepada visi, dan bukan membiarkan dikuasai oleh ambisi bahwa kita ingin menguasai orang-orang yang ada di bawah kita. Ambisi bisa sangat religius, dan kita perlu membuat introspeksi, perenungan-perenungan, apa yang menjadi motif penggerak pelayanan kita. Bagaimana jika pelayanan orang lain itu lebih diterima dan dihargai dari kita? Apa yang kita rasakan? Mari kita lihat motif hati kita. Siapa yang menjadi pusat? Tadi para murid Yesus kan selalu bersaing. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Nah, kalau kita di Elion Satelit kan mungkin kita juga bersaing. Siapakah yang terpenting di GKA Elion Satelit? Siapakah yang terbesar di GKA Elion Satelit? Ada yang mau kasih jawaban? Silakan angkat tangan, saya berikan waktu.
ini Pak, gitu. Atau saudara ingin mengatakan dan berdiri, saya Pak, begitu. Silakan kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin menyebutkan siapa itu. Kemauan siapa sih di GKL Lyon Satelit ini yang perlu dituruti? Ada begitu banyak kemauan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang satu mau ini, yang satu mau itu. Ada banyak selera, dan selera siapa yang dimenangkan di GKL Lyon Satelit ini? Ada banyak grup, dan grup mana yang diutamakan di GKL Lyon Satelit ini? Dan pertanyaannya, who is the boss? Saudara, ini pelayanan. Tetapi realita bahwa ambisi bisa sangat religius, itu bisa ada di dalam setiap kita. Hati kita bisa dicemari oleh ambisi yang terdistorsi dosa. Meresponi hal ini, Kristus itu mengarahkan ambisi yang terdistorsi dosa itu kepada visi Kristus. Dan Kristus mengajarkan bahwa visi berangkat dari tekad untuk meminum cawan. Yang menarik dari kisah ini, Yesus tidak secara langsung itu menolak permintaan Mama, Yakobus dan Yohanes, si Salome, tidak menolak permintaan, bahkan ini bukan permintaan mamanya saja. Di dalam Injil Markus itu secara lebih jelas dikatakan bahwa ini juga permintaan dari Yohanes dan Yakobus. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak secara langsung itu menegur, menghardik mereka, memarahi mereka, tetapi Yesus itu mengarahkan kesadaran mereka. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, sudah mulai siang, di dalam momen Prapaskah ini, Yesus juga mengajak kita untuk memiliki kesadaran. Karenanya tadi di dalam lagu sebelum pembuka dari firman ini adalah teach me, ya. Ajarlah aku ya Tuhan. Berbicaralah kepada aku ya Tuhan. Speak, ya, berbicaralah kepadaku, ajarlah aku, ya. Dan ini merupakan satu momen. Ketika Yesus itu mengarahkan kesadaran mereka, Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka berpikir bahwa mereka tahu bahwa Yesus akan menjadi raja dan mereka ingin mendapati posisi-posisi penting di dalam kerajaannya. Tetapi mereka tidak tahu visi kerajaan Allah yang berbeda, yang mengecewakan bagi mereka jikalau mereka mengerti apa itu visi kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan Yesus mulai mengajarkan, ini loh visi kerajaan Allah. Dan dapatkah kamu itu meminum cawan yang akan ku minum? Yesus Kristus tidak hanya memanggil kita mengikuti Dia, namun juga ikut meminum cawan atau memikul salib. Apa itu cawan? Saudara, kita melihat sedikit sejarah budaya pada waktu itu. Cawan itu berisi anggur. Nah, nanti saudara juga akan menerima cawan, ya, yang dibagikan kepada saudara di dalam perjamuan. Karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, maka cawannya bukan keramik, bukan metal, tapi dari plastik. Ya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah cawan yang dibagikan kepada saudara. Dan cawan itu isinya anggur. Dan pada waktu itu bagaimana anggur itu dibuat? Buah anggur itu ya digejret, dibejek, dihancurkan, dipres, ditekan, diperas sehingga keluar sari anggur. Wine, ya, sari anggur yang nikmat, tetapi itu hasil pemerasan Bapak Ibu Saudara. Dan yang Yesus ingin katakan di sini adalah visi kerajaan Allah itu tidak terlepas dari kehidupan yang dipres, dibecek, dihancurkan untuk menghasilkan sari-sari anggur yang membawa keselamatan bagi dunia. Tentunya penebusan Yesus Kristus adalah eksklusif milik Yesus. Darah Yesus saja yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita akan menikmati perjamuan di mana darah dan tubuh Yesus Kristus itu secara spiritual diberikan kepada kita dan kita mengingatnya, kita menikmatinya kembali. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Yesus Kristus, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam cawan itu. Untuk
karya keselamatan dunia, untuk karya keselamatan umat manusia. Kita para murid dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita untuk juga dibejek, digejret, ditekan, diperas, sehingga kita menghasilkan satu anggur yang membawa kabar baik, membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan Yesus mengarahkan mata Yohanes, Yakobus, dan Salome dengan berkata, cawanku itu memang akan kamu minum. Dan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua kita melihat bahwa siapakah rasul pertama yang mati martir? Yakobus. Dan siapakah rasul terakhir yang meninggal di Pulau Patmos, di Pulau Pembuangan? Rasul Yohanes. Dan Yesus mengarahkan mereka yang berawal dari ambisi yang terdistorsi dosa, mengikuti visi Kristus yang berangkat dari tekad meminum cawan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang ketiga ini kita akan melihat bahwa visi Kristus yang memulihkan, di mana itu dinyatakan. Visi Kristus yang memulihkan dinyatakan di atas kayu salib. Saya akan membacakan kembali Matius 20 ayat 24 hingga 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Perhatikan kata pelayan ini. Siapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perhatikan kata hamba di sini. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui perjamuan kudus nanti kita akan sekali lagi mengingat, sekali lagi menghayati, sekali lagi menerima karya penebusan Yesus Kristus, di mana tubuh dan darahnya itu dicurahkan, diserahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Yesus membandingkan dua sistem. Sistem dunia, kekuasaan dunia, kepemimpinan dunia itu dipenuhi kekuasaan, otoritas, dan dominasi. Sedangkan sistem kepemimpinan di dalam kerajaan Allah bersifat servant leadership. Siapa yang sesungguhnya adalah seorang pemimpin, adalah seseorang yang memiliki hati seperti seorang pelayan, diakonos, yang bersedia untuk melayani, yang memiliki kerinduan untuk melayani. Ketika melihat orang lain, keinginan utamanya bukan mendominasi. Itu pemimpin palsu, itu pemimpin dunia, itu bukan pemimpin Kristen. Tetapi yang melihat orang lain dan hatinya itu tergerak untuk melayani. Saudara, seorang pemimpin Kristen dipanggil menjadi seorang hamba. Istilah yang lain itu adalah budak, slave, doulos, yang meletakkan seluruh haknya itu pada kehendak tuannya. Jadi bukan dominasi, menguasai orang lain, mengontrol orang lain. Sampai ke permasalahan-permasalahan orang lain itu kita obrak-abrik semua dan kita bicarakan di dalam sistem kepemimpinan untuk apa? Untuk menggerakkan orang lain, untuk mengontrol orang lain, untuk menekan orang lain dengan rasa bersalah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi seseorang yang memberikan dirinya, meletakkan hak-haknya untuk melayani. Dan visi Kristus yang memulihkan ini dinyatakan di mana? Hal ini dinyatakan di atas kayu salib. Kristus datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, menjadi ransom bagi banyak orang.
Dan kita bisa membaca di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mengapa Kristus menebus kita? Mengapa Kristus menyatakan karya keselamatannya di atas kayu salib? Karena di atas kayu salib, ambisi kita yang tercemar dosa dipulihkan untuk melihat visi Kristus. Saudara, kita sudah mendengar penjelasan tadi bahwa Ibu Yakobus itu terus setia mengikut Yesus sampai di salib. Ketika Salome, ibu Yakobus dan Yohanes itu melihat salib, maka ambisinya yang muncul di dalam Matius yang ke-20 ini mulai diubahkan dengan pemahaman tentang visi Kristus. Saudara, di mana visi Petrus itu dimurnikan, ambisi Petrus yang tercemar dosa itu dimurnikan mengikut visi Kristus di atas kayu salib. Melalui peristiwa salib, maka Petrus ambisinya dipulihkan menjadi sesuai dengan visi Kristus. Di mana ambisi Yohanes dan Yakobus yang terdistorsi dosa itu dimurnikan dan diarahkan melalui peristiwa salib. Yesus meminum cawan untuk menebus ambisi kita, agar kita diselamatkan dan dimurnikan. Transformasi hati kita terjadi ketika kita memandang salib. Ketika kita melihat salib, perlahan di dalam kehidupan kita itu berubah. Ambisi kita mulai kehilangan kuasanya. Saudara, kalau di dalam kehidupan saya, satu kebutuhan yang terdalam di dalam kehidupan saya adalah meaning of life, makna hidup. Dari kecil saya bertanya-tanya, untuk apa saya ini hidup? Dan satu lagu Kristen yang saya sukai adalah satu lagu yang ditulis oleh pendeta Caleb Tong, ya. Ku tak mau hidup percuma. Jadi itu merupakan sesuatu yang saya harapkan di dalam kehidupan ini. Saya memiliki satu meaning of life, sehingga saya akan mengupayakan apapun untuk mendapatkan meaning of life. Mengapa saya menjadi seorang hamba Tuhan? Salah satu lagu Pak Caleb Tong itu, ku tak mau hidup percuma. Itu menggema di dalam seluruh kehidupan saya, di dalam sendi-sendi saya, di dalam sel-sel saya, sehingga saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk Kristus. Saudara, tetapi kita juga perlu berhati-hati karena ambisi itu bisa terdistorsi oleh dosa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika saya memandang salib Kristus, saya mendengar suara Tuhan. Yohanes, kamu itu dicintai oleh Tuhan. Bukan karena kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kamu dicintai oleh Tuhan itu sebagaimana adanya. Meaning of life dari saya bukan ditentukan oleh berbagai pencapaian-pencapaian saya. Tetapi saya itu berarti, saya itu bermakna karena Kristus di atas kayu salib itu berkata kepada saya, Yohanes, you are meaningful for me. Yohanes, engkau itu berharga bagiku. You are precious in my eyes. Kamu itu berharga di mataku. Dan karenanya aku itu mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosamu melalui salib. Maka ambisi kita itu mulai kehilangan kuasanya. Dan visi Kristus mulai bertumbuh. Mungkin ada di antara kita yang ingin memiliki satu lubang di dalam hatinya untuk dikasihi, untuk diterima, untuk dicintai. Tetapi melalui kita melihat salib Kristus, kita melihat bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah itu menerima kita, Allah itu senang, bergembira karena kita.
Dan ketika kita menyadari hal itu, maka ambisi kita untuk menjadi yang paling hebat, paling cantik, paling menarik, paling diikuti oleh orang-orang itu tergila-gila kepadaku. Ambisi itu mulai kehilangan kuasanya. Kita bisa melanjutkan ini dengan berbagai hal yang lain. Kita ingin hidup kita itu terkontrol, kita ingin will to power, mengembangkan will to power kita ke semua aspek, ke semua orang. Tetapi ketika kita melihat visi Yesus Kristus, kita melihat salib, maka kita menyadari bahwa kuasa itu ada di dalam Kristus dan salibnya. Dan kuasa itu ada di dalam satu keteladanan untuk mengikut Yesus. Melayani sebagai servant leadership. Visi Kristus mulai bertumbuh. Visi Kristus yang memulihkan dinyatakan di dalam kayu salib. Di dalam kuasa dosa. Ambisi itu menyeret kita pada kehancuran. Di dalam penebusan Kristus. Ambisi kita disembuhkan. Dimurnikan. Digantikan dengan visi yang dipercayakannya. Keutuhan hidup kita lahir ketika visi Kristus menggantikan ambisi kita. Kita dipanggil untuk mengikut Kristus. Membiarkan visinya membentuk ulang ambisi kita. Jadi kita digerakkan oleh apa? Visi atau ambisi? Ambisi itu berpusat kepada diri. Visi itu berpusat kepada kerajaan Allah. Ambisi itu berkata, aku ingin dihargai, diakui, terlihat berhasil, punya posisi dan sebagainya. Visi itu digerakkan oleh rencana Allah, oleh kehendak Allah. Sehingga kita berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ambisi itu digerakkan oleh kasih yang bersifat egosentrik. Aku sebagai pusatnya. Sedangkan visi berpusat kepada kerajaan Allah yang digerakkan oleh kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama. Seperti kepada diri sendiri. Ambisi itu berkata, lihatlah aku. Visi itu berkata, ikutlah aku. Kristus mengundang kita meminum cawannya. Agar visinya mengalahkan ambisi kita. Yesus memanggil kita meletakkan ambisi kita dan mengambil visinya. Kita memilih cangkir terbaik untuk diri kita, namun Kristus memberikan cawannya bagi kita. Saudara, di dalam menjalani kehidupan saya berupaya sedemikian rupa untuk memilih cangkir yang baik untuk hidup saya. Dan karena saya seorang pribadi yang juga ada perfeksionisnya, rada sakit itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saya mencari cangkir yang terbaik untuk hidup saya. Termasuk di dalam konteks pengabdian pelayanan saya mencari cangkir yang terbaik untuk hidup saya. Dan suatu saat saya itu menemukan bahwa cangkir yang terbaik dalam kehidupan dan pengabdian saya adalah menjalani bidang akademik. Dan saya berbakat ternyata di dalam bidang itu. Dan saya menjalani bidang akademik, saya menjadi dosen teologi selama 22 tahun. Dan kemudian saya mendapat reputasi yang baik, kredibilitas yang baik, penerimaan yang baik, reputasi yang baik, nama yang baik. Saya memiliki prestasi-prestasi di dalam dunia akademik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengherankan kadang-kadang saya dibandingkan dengan orang-orang yang belum apa-apa begitu. Tetapi saya harus menerima satu kenyataan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi kemudian Kristus itu memberikan cawannya yang berbeda. Dan saya harus bersedia untuk menukarkan cawan terbaik yang pernah saya miliki. Cangkir terbaik yang saya memiliki untuk menerima cawan yang tidak mengenakan bagi saya. Tetapi saya bersedia untuk menerimanya agar ambisi saya dimurnikan mengikuti visi Kristus. Bukan berarti hal ini bahwa pengetahuan dan praktis itu harus dipilih salah satunya.
Tetapi Tuhan pada saat ini mulai memimpin saya untuk memberikan hidup saya bukan hanya pengetahuan saya. Saudara masing-masing juga memiliki cangkir-cangkir yang baik atau yang terbaik. Dan pada saat kita menerima cawan yang akan dibagikan, apakah kita itu bersedia menukar ambisi kita dengan visi Kristus? Apakah kita bersedia menerima cawan yang dibagikan Tuhan? Apa ambisi kita yang perlu kita tukar dengan cawannya? Kristus mengundang kita meminum cawannya agar visinya mengalahkan ambisi kita. Kristus telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Bersediakah kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Kristus? Kristuskah Tuhan kita? Pada waktu nanti kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita akan berkata, Yesus Kristus Tuhan kita. Benarkah Kristus Tuhan kita? Apakah kita bersedia meletakkan cangkir terbaik kita dan menukarnya dengan visi Kristus? Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Apakah ambisi yang terdistorsi dosa yang perlu kita letakkan di bawah kaki salib dan kita bersedia ditukar dengan cawan yang dibagikan kepada kita, cawan Kristus yang berisi visi Kristus, cawan Kristus yang memanggil kita untuk masuk dalam rencananya. Inilah hidup kami. Kami mau meletakkan kehendak kami. Kami mau meletakkan ambisi kami yang terdistorsi dosa. Kami meletakkannya kepada visimu, kepada panggilanmu, kepada rencanamu. Biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Di dalam pilihan kami, seringkali kami berkata, aku tidak mau cawan Tuhan. Kuatkan kami untuk boleh menerima cawan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar.